ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian di halaman 139 diberi judul bab di situ, faslun fi tariqati ahli sunnati fit talaqqi. Pasal tentang metode ahli sunnah di dalam talaqi. Ya. Pasal tentang metode ahli sunnah di dalam talaqi. Baik. Kata beliau rahimahullah, thumma min tariqati ahli sunnati wal jamaah. Kemudian dari jalan ahli sunnah wal jamaah. Sudah diterangkan tentang apa makna ahli sunnah wal jamaah. Tariqah itu adalah jalan dan manhaj. Yang dimaksud dengan tariqah. Jalan dan manhaj. Kemudian dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu makna tariqah di situ. Dari manhaj mereka. Dari jalan dan manhaj mereka. Bukan tariqah bermana apa namanya tariq. Yang orang bilang tarekat. Tarekat itu dari kata tariqah pakai ta ya. Cuma ini jalan-jalan sendiri mereka itu. Makanya kalau tanya tarekat apa, pasti disebut nama guru pencetus tarekatnya. Jelas ya? Al-Qadiriyah, Al-Qadir Jailani. Asyadiliyah, Ar-Rifaiyah, Naqsyabandiyah. Itu kembali kepada orang tertentu. Jelas ya? Tapi kalau ahli sunnah itu tarekat mereka cuma satu. Adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itu kan yang paling sederhana, paling mudahnya berpikir. Sudah ada jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kok bisa cari jalan-jalan yang lain? Iya. Baik. Dikatakan di sini dari jalan ahli sunnah wal jamaah ittiba'u athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Secara batin dan secara lahir. Iya. Wattiba'u itu jalan yang pertama. Di dalam metode beragama dan metode mereka menerima agama. Metode menerima agama. Mengikuti jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jejak Rasulullah artinya jalan yang Nabi berada di atasnya. Apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terimalah dia. Apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kalian berhenti darinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim pada hal yang mereka berselisih di dalamnya. Kemudian mereka menerima keputusanmu, tidak menemukan rasa berat di dalam diri mereka dan menerima keputusanmu dengan sebenar-benar penerimaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim."
Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Iya. Maka ini mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batinan wa zahiran. Secara batin maupun secara zahir. Secara lahir maupun secara batin. Semuanya dia ikuti. Semuanya diikuti. Dan dari situ agama diambil. Apa yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini metode ahli sunnah di dalam berjalan beragama, di dalam talaki agama. Iya. Bagian manusia itu ada yang keliru jalannya. Dianggap beragama itu bisa dari selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan kadang sebagiannya lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bisa keluar dari kuburnya mencium lututnya, Masya Allah. Ya. Jadi metode beragama harus dipahami. Bahwa metode beragama itu sudah tetap. Dan itu jalannya ahli sunnah yang disepakati. Berikutnya, wattiba'u sabilil mu'minina, sabil as-sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar. Iya. Di sini saya poinkan beberapa pembahasannya. Pembahasan yang pertama, sifat-sifat ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi ketika disebut tariqati ahli sunnah itu punya tariqah, punya jalan. Itu menunjukkan mereka punya kriteria, punya karakteristik, punya sifat-sifat. Iya, dan ini sebagian dari sifat-sifat mereka di sini. Mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti athar para as-salaf, berada di atas ijma. Ini 3 hal yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Dari hal yang disepakati. Selain daripada itu di pembahasan ini, akidah wasitiyah ini memang menerangkan bagaimana ciri ahli sunnah. Iya. Dan beliau akan jelaskan sifat-sifat ahli sunnah banyak sekali. Di pasal ini, pasal setelahnya, sampai akhir buku. Menunjukkan bahwa orang yang berada di atas sunnah itu mudah. Ada ciri-cirinya, ada karakternya, ada sifat-sifatnya. Kita perlu mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, berpegang dengannya. Maka dia adalah ahli sunnah. Tidak perlu ada tarekatnya. Tidak dilihat dia dari negara mana. Dia kebangsaan apa, berbahasa apa. Itu tidak diperlukan. Karena setiap orang yang berpegang dengan jalan ahli sunnah wal jamaah, berpegang dengan Al-Quran, sunnah dan ijma, maka dia ahli sunnah wal jamaah. Dia ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kemudian yang kedua, ittiba'u athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini masuk di dalam ittiba'us sunnah. Nah, ini dibukukan oleh para ulama buku-buku tersendiri. Kadang ada di dalam buku-buku hadits, kadang dibukukan buku tersendiri tentang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu metode di dalam beragama. Jalan di dalam beragama. Iya. Dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada zahir dan batin.
Karena itu mencakup pembahasan akidah, keyakinan, mencakup hal-hal yang terkait dengan ucapan lisan, dan mencakup amalan-amalan terkait dengan badan. Iya. Terkait dengan badan. Baik. Maka itu mengikuti athar dari Rasulullah SAW. Athar itu kadang dibahasakan oleh ahli hadits bermakna jalan. Kadang dibahasakan athar sama dengan hadis, sama dengan kata hadis. Dan kadang dibahasakan athar itu lebih luas daripada itu. Maksudnya apa yang datang dari perbuatan Nabi, dari ucapan Nabi, dari takrir Nabi, persetujuan dari Nabi, ya. Atau apa yang datang dari sifat dan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu disebut sebagai athar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga, halaman 141, ittiba'u sabilis sahabah, mengikuti jejak para sahabat. Ya, ini dari jalannya ahli sunnah. Dikatakan di sini oleh Syekhul Islam, wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalina minal muhajirin wal ansar, dan mengikuti jalan orang-orang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin wal ansar. Iya. Dari kalangan muhajirin wal ansar. Itu mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengikuti jalan para sahabat ini itu bagian dari metode beragama. Bagian dari metode beragama. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan jalan kebenaran itu cuma satu saja. Yaitu adalah jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwarisi oleh para sahabatnya. Dan Allah mengancam orang yang keluar dari jalan itu dengan ancaman yang sangat keras. Itulah ayatnya di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, yaitu adalah seburut-burut tempat kembali. Jadi dua yang diancam. Pertama, keluar dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang keluar dari jalan kaum mukminin. Ayat ini ketiga turun. Kaum mukminin itu siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keluar dari dua jalan ini Allah ancam. Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami biarkan dia masuk di dalam neraka jahanam. Wasa'at masira. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu masalah pokok ini ya. Jadi mau tahu orang benar dia ilmunya atau tidak, itu dilihat pengagungannya terhadap Al-Quran, pengagungannya terhadap sunnah, terus dilihat pengagungannya terhadap jalan para sahabat. Mengikuti jalan para sahabat itu bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak.
Itu kewajiban. Kewajiban. Diancam keras dalam ayat bagi siapa yang tidak ikut. Bahkan seorang tidak di atas jalan yang lurus kalau dia tidak mengikuti jalannya sahabat. Lain amanu mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, maka mereka orang kafir ini mendapat hidayah. Jadi dijadikan barometer keimanan yang benar itu kalau beriman seperti keimanannya siapa? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Maka itu mengikuti jalannya kaum mukminin. Mengikuti jalan kaum mukminin. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Dari kalangan muhajirin wal ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang perpecahan umat, ketika beliau ditanya siapa yang selamat, siapa satu golongan yang selamat itu, di dalam sebagian riwayat beliau terangkan bahwa mereka itu man kana ala mithli ana al-yawm wa ashabi. Adalah siapa yang berada di atas petunjuk yang saya dan para sahabatku berada di atasnya di hari ini. Ini bahasanya di hari itu ya. Karena agama yang di hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabatnya, itu pula agama yang dijaga oleh Allah hingga hari kiamat. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Maka dijadikan oleh Rasulullah SAW jalan golongan yang selamat kalau berpegang di atas jalan beliau dan jalan para sahabatnya. Jalan para sahabatnya. Itu bukan sembarangan ya. Ketika Allah memilih Rasulullah SAW, Allah melihat kepada seluruh hati penduduk bumi. Maka tidak dilihat hati yang lebih baik dari hati Nabi Muhammad SAW. Dipilihlah beliau sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah melihat lagi ke hati seluruh penduduk bumi. Maka tidak diketemukan ada hati yang lebih baik daripada para sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi mereka itu manusia-manusia pilihan. Kalau terpilih seperti itu, disifatkan sebaik-baik manusia, disifatkan agamanya barometer kebenaran, diancam orang yang keluar dari jalannya. Itu semuanya menunjukkan makna kewajiban berpegang dengan jalannya para sahabat. Dan itu bil ijma, tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah, faqad thabata wujubut tiba'is salafi bil kitabi was sunnati wal ijma. Telah syah kewajiban mengikuti jalan para as-salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari kesepakatan ulama. Dari kesepakatan ulama. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa ataza ilaihi bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Kata beliau tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalannya para as-salaf, bernisbat kepadanya, mengacu kepadanya, bahkan wajib menerima hal itu menurut kesepakatan ulama. Karena jalan as-salaf itu tiada lain kecuali kebenaran. Tiada lain kecuali kebenaran. Iya. Makanya Imam Ahmad di awal i'tiqad beliau
Beliau berkata, usulu ahli sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, berada padanya. Iya. Baik. Ini kekeliruan banyak dari manusia belakangan ini. Mereka ingin cari kebenaran, tapi jauh dari jalannya para sahabat. Iya. Kalau baca dari buku-buku, dia baca dari buku-buku orang belakangan. Diambil dari jalan orang belakangan. Akhirnya menyimpang jalannya. Padahal jalannya para sahabat ada, mudah sekali didapatkan. Terwarisi, terpelihara. Dijaga dari masa ke masa. Iya. Keyakinan mereka, akidah mereka terpelihara. Terpelihara. Baik.